Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Ihsaniyah yang Pak Taufik banggakan, khususnya kelas 10. Ya, pada pagi hari ini Pak Taufik akan melanjutkan materi di mata pelajaran matematika. Pak Taufik akan melanjutkan materi yang kemarin di pelajaran matematika. Kemarin sudah Pak Taufik jelaskan sifat-sifat pangkat bulat positif. Sifat-sifat pangkat bulat positif. Sedikit mereview, mengulang lagi kemarin yang Pak Taufik jelaskan. Atau video yang pertama ya. Kemarin di video yang pertama itu Pak Taufik menjelaskan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang pangkat bulat positif. Contohnya apa Pak? Ketika dalam kehidupan sehari-hari, kemarin Pak Taufik jelaskan, internal handphone kalian. Internal handphone itu ada 2 giga, terus ada 4 giga, 8 giga, GB ya, maaf. Ada 16 giga. Selanjutnya lagi ada yang 32 giga. Ini adalah contoh-contoh internal handphone. Sadar tidak sadar, ini merupakan bilangan berpangkat. Ini adalah 2 merupakan 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. 16 adalah 2 pangkat 4. Yang 32 adalah 2 pangkat 5. Dan seterusnya. Tidak ada kan internal HP yang hanya 20 giga, nggak ada internal HP yang seperti itu. Internal HP pasti kalau nggak 4, 8, 16, 32, bisa juga nanti 64, 128, 256, dan 512. 512 GB. Itu adalah merupakan salah satu contoh dari bilangan berpangkat yang kalian temukan. Di smartphone handphone kalian ya, di handphone kalian pasti temukan itu. Internal handphonenya ada macam-macam besarnya. Terus apalagi Pak selain itu? Selain itu, coba kalian lihat ke bawah. Kalian lihat ke bawah, itu ada keramik. Keramik itu bentuknya kotakan atau persegi. Keramik itu ada lebarnya, ada panjangnya. Lebar sama panjangnya sama kan? Ya, sama. Untuk mencari luasnya itu bisa dicari dengan mengalikan L dikali dengan P. Nah, misal nih Pak Taufik itu lantai yang di sini atau keramik yang di sini itu memiliki panjangnya itu 20, lebarnya itu 20. Karena persegi, jadi panjang dan lebarnya itu sama. Kalau panjang dan lebarnya sama, dituliskan di luas, jadi 20 dikali 20. Hasilnya adalah 400. Ya, 20 kali 20 ini sebetulnya bisa dituliskan lebih sederhana. 20 kali 20 itu bisa dituliskan dengan cara 20 pangkat 2. Ya, ini adalah contoh penerapan bilangan berpangkat untuk mencari luas. Tadi di internal handphone kalian juga ada ya bilangan berpangkat. Kemudian ini untuk mencari luas, mungkin bisa kalian jumpai ketika menghitung bangun datar. Ya, saya rasa ini hanya untuk mengingat saja. Kemarin kita sudah masuk untuk pembahasan sifat-sifat pangkat bilangan bulat. Sedikit review lagi, kemarin sudah sampai sifat yang kedua. Sifat yang pertama masih ingat? Ya, sifat yang pertama itu ketika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan. Saya ulangi, sifat yang pertama itu kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dikalikan, maka pangkatnya saja tinggal ditambahkan. Kemudian ya sifat yang kedua, kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dibagi atau pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, pangkatnya itu tinggal dikurangi. Tapi tentunya dengan syarat. Dengan syarat apa?
bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Kalau basisnya berbeda, tidak bisa digunakan sifat yang pertama maupun sifat yang kedua. Basisnya itu harus sama, dua semua, tiga semua. Jadi bisa ditambahkan atau dikurangi. Tadi ditambahkan untuk perkalian, dikurangi untuk pembagiannya. Paham ya? Jelas ya? Oke, Pak Taufik rasa sudah cukup jelas. Untuk detailnya atau lebih rincinya bisa dilihat pada video sebelumnya. Sekarang Pak Taufik lanjutkan untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu gini. Ketika ada bilangan berpangkat, sifat yang ketiga, saya ulangi. Sifat yang ketiga itu ketika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Misal ini Pak Taufik punya A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi dengan M, maka hasilnya A pangkat N dikali M. Paham ya? Mudah ya? Ya, ini masih mudah. Sifat yang ketiga. Pak, contohnya gimana contohnya? Gini, misal ini Pak Taufik pakai spidol biru ya, ini saya contohkan. Misal Pak Taufik punya 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Ini bisa kita tulis A pangkat 3 dikali 5. Ini A. Sama dengan 3 kali 5. Sama dengan berapa 3 kali 5? Sama dengan 15. Mohon maaf, ini saya ulang lagi. Saya ulang. Misal ini, Pak Taufik punya 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Ini sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, bawahnya 3 kali 5 sama dengan berapa? 3 kali 5 sama dengan 15. Ini hasilnya. 2 pangkat 3 dikali 5, dipangkatkan lagi 5, maaf. 2 pangkat 3 terus dipangkatkan lagi dengan 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 15. Contoh lagi ada Pak? Ada contoh lagi. Misal ini Pak Taufik punya angka 8 pangkat 3. Ayo, jadikan 8 ini di basis 2 atau bilangan pokok 2. Jadi gimana? Ayo, kemarin sudah diajarkan. Kalau jadi 8 jadi 2, itu sama saja. 8 itu berapa ya? 2 pangkat berapa? 8 itu sama saja 2 pangkat. Ya benar, 8 itu sama saja 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Ini perhatikan, ini sama. Tapi tinggal 8 yang berubah. 8 itu berubah menjadi 2 pangkat 3. Pangkat yang 3 ini di atas itu tetap sama. Hasil akhirnya gimana Pak? Hasil akhirnya lihat definisi yang ketiga. Ketika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Ketika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. Hasilnya 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 2 pangkat 3 kali 3 berapa? 6, 9 ya. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 9. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 9. Sampai di sini Pak Taufik kira sudah cukup jelas untuk sifat yang ketiga ini. Sifat yang ketiga adalah ketika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. Seperti contoh yang ini. 1, 2 ini Pak Taufik kira sudah cukup mewakili. Ya, selanjutnya Pak Taufik lanjutkan lagi untuk sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini ya. Sifat yang keempat itu seperti ini. A dikali B, kemudian dipangkatkan dengan M,
sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, perhatikan yang sifat nomor 4. Sifat nomor 4 ini, jadi gini, Pak Taufik punya sebuah angka, dua buah angka. Dua buah angka tersebut pertama dikalikan, setelah dikalikan baru dipangkatkan. Ini yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan dipangkatkan dulu. A dipangkatkan hasilnya berapa? B dipangkatkan hasilnya berapa? Kemudian baru dikalikan. Nah, dari kanan dan kiri ini mempunyai hasil yang sama. Mempunyai hasil yang sama dari kanan dan kiri ini. Walaupun bentuknya berbeda. Yang kiri itu pertama dikalikan, ini lihat kurungnya. Pertama dikalikan, setelah dikalikan itu baru dipangkatkan. Kalau yang kanan dipangkatkan dulu, lihat A pangkat M, B pangkat M, setelah dipangkatkan baru dikalikan. Ini mempunyai hasil yang sama. Ini adalah sifat yang keempat dari sifat pangkat bulat positif. Contohnya apa, Pak? Oke, ini contohnya. 2 dikali 3 dipangkatkan 4. Itu sama saja dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Ya, contohnya seperti ini. Ini contoh mudahnya. Contoh paling mudahnya adalah seperti ini. 2 dikali 3 itu 2 dikali 3 pangkat 4 sama saja dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Bentuk bedanya lagi gimana, Pak? Bentuk bedanya lagi ini. Saya pisahkan ya. Misal Pak Taufik punya 10 dikali 2 pangkat 2. 10 kali 2 pangkatkan 2 itu sama saja dengan 10 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 10 kali 2 berapa? 10 kali 2 sama dengan 4. 10 kali 2 berapa? 10 kali 2 itu sama dengan 20. Jadi ini sama artinya 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu sama saja dengan 10 pangkat 2. Sebentar, ini biar dihitungkan langsung ya. 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 20 kali 20 atau 20 pangkat 2. Tadi sudah Pak Taufik jelaskan. 20 pangkat 2. Kalau ada 20 pangkat 2 berarti 20 kali 20. 20 kali 20 hasilnya 400. 100 kali 4 hasilnya 400. Sama ya, hasil kanan dan kiri. Hasil kanan dan kirinya sama. Ya, ini adalah pembuktian dari sifat yang keempat. Sifat yang keempat, pembuktiannya adalah ketika ada suatu bilangan dikalikan dulu, kemudian baru dipangkatkan, sama saja dengan bilangan tersebut dipangkatkan dulu, baru dikalikan. Jelas ya? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Selanjutnya, Pak Taufik lanjut di sifat yang kelima atau sifat yang terakhir. Sifat-sifat yang terakhir, sifat terakhir pada pangkat bulat positif. Ini saya hapus dulu. Sifat yang terakhir pada pangkat bulat positif atau sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah apabila ada A per N, kemudian dipangkatkan lagi dengan M, itu sama saja dengan A pangkat M per N pangkat M. Perhatikan dulu.
Ketika ada A per N atau A dibagi dengan N, kemudian baru dipangkatkan, itu sama saja dengan A dipangkatkan dulu, N dipangkatkan dulu, baru A pangkat M, N pangkat M itu dibagi. Ini akan nilainya akan sama dari yang kanan dan yang kiri. Contohnya bentuknya seperti apa? Gini, bentuknya adalah, misal ya, Pak Taufik punya 4 bagi 2. Jangan 4. Biar lebih mudah ini. Biar lebih, sebentar ini saya hapus dulu. Oke. 8. 8 dibagi 2, kemudian dipangkatkan 3. Itu sama saja dengan 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat ya 3. Coba kita buktikan yang sisi kiri. 8 dibagi 2 sama dengan ya 8 dibagi 8 per 2 itu bisa dituliskan 4. 4 pangkat 3. Oke. Kemudian 8 pangkat 3 bisa dituliskan lagi. Ingat, 8 dan 2 itu basisnya hampir mirip ya, tapi berbeda. Ini masih 8, ini 2. 8 bisa dijadikan 2 atau tidak? 8 bisa dijadikan 2? Bisa, Pak. 8 itu pangkat berapanya 2 ya? Oke. Agak ingat ya tadi ya, di sifat yang ketiga, bilangan perpangkat, ketika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Sama saja seperti 8 ini. 8 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3. 3 ini tinggal turun aja, tinggal menyesuaikan. 8-nya Pak Taufik ganti menjadi 2 pangkat 3. Yang bawah menyesuaikan 2 pangkat 3. Pak Taufik lanjut di sini. 4 bisa dijadikan berapa? 4 bisa dijadikan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 4. Dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 3. Yang ini 2 pangkat 3 dikali 3 langsung ya, 2 pangkat 9. Yang bawah 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 hasilnya 2 pangkat 6. Yang ini 2 pangkat 9 dikurangi 3. 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya sama. Ketika kalian menuliskannya bilangannya dibagi dulu, ini bilangannya dibagi dulu ya, 8 dibagi 2 dibagi dulu, kemudian baru dipangkatkan. Hasilnya akan sama seperti bilangannya dipangkatkan dulu, kemudian baru hasilnya dibagi. Itu hasilnya akan sama, tidak merubah nilainya. Oke, pertemuan hari ini Pak Taufik rasa cukup. Kita sudah mempelajari 3 sifat. 3 sifat tambahan. Yang ketiga, sifat ketika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikalikan. Yang selanjutnya, ketika ada suatu bilangan dikalikan dahulu kemudian baru dipangkatkan, itu sama saja dengan bilangan tersebut dipangkatkan, kedua bilangan tersebut dipangkatkan baru dikalikan. Yang terakhir, ketika ada bilangan berpangkat kemudian dibagi ya, A per N kemudian dibagi baru dipangkatkan, itu sama saja dengan bilangan tersebut dipangkatkan dulu baru dibagi. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Sifat-sifat pangkat bulat positif Pak Taufik rasa sudah cukup jelas. Pertemuan hari ini Pak Taufik akhiri sampai sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Selalu biasakan cuci tangan setiap selesai beraktivitas atau keluar rumah. Hindari berkerumun atau bergerombol ya. Dan jangan lupa pakai masker ketika beraktivitas.
Salam sehat. Salam SMK Ihsaniyah TV. Pak Taufik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.